Good morning everyone. Hai. Jadi kita hari ini mau ketemu sama Ica karena gue janjian mau ngambil meja makan yang insya Allah dimensinya sih muat ya di mobil ini ya. Gue sih udah ngosongin mobil gue, makanya kalau lihat di belakang, tara, ini tuh gue mau cerita dikit ya. Jadi si Ica itu kan beli meja, tapi dia nggak suka. Artinya dia bukan nggak suka mejanya, tapi dia tuh bingung untuk si tata letak atau layoutnya itulah gitu ya. Nah, dia mau ngasih ke gue. Cuma masalahnya dia bilang katanya, oh bisa kok kalau misalkan kita bawanya itu cuma kita aja nih, kita berdua nih, gue sama dia ngangkat tuh meja gitu kan. Gak taunya semalam dia nyoba, katanya berat. Dia padahal udah bilang sama gue itu bahannya apa, Cak? Jati. Gue udah bilang kalau bahan jati itu biasanya berat loh gitu. Tapi dia kayak enggak kok gitu, kayaknya masih bisa deh kita ngangkat. Aduh, emang bener-bener Dani Jamilah. Nanti kita pikirin lah di sana kayak gimana. Ica nelfon gue nih. Kan dari Sarviana sih. Ya, Cak. Dia udah nanyain gue di mana katanya. Oke, dah Ibu. Assalamualaikum. Anyway, tentang rumah ya. Gue tuh kemarin sebenarnya udah nyicil-nyicil kayak barang-barang apa yang mau gue bawa gitu. Gue udah punya listnya. Jadi barang-barang tuh udah yang gue pindahin kayak dus-dus sepatu gue, terus buku-buku ya. Jadi gue amazed juga loh sama diri gue ya. Gue tuh ternyata punya banyak banget buku yang banyak juga belum selesai gue baca. Karena gue banyak banget buku-buku pelajaran. Artinya gini loh, buku-buku pelajaran tuh buku-buku non fiction, buku tentang IT, sistem information, terus udah gitu. Information system, decision making, terus ada buku risk management of course. Jadi pas kuliah dulu tuh emang gue konsepnya adalah sebanyak mungkin reference meskipun lo bingung, oke? Ngerti ya? Karena bingung itu menandakan lo berpikir, ya nggak sih? Gitu kan? Jadi lo kalau lo bingung artinya itu bagus. Terus beberapa gear untuk YouTube gue kayak tripod tuh udah semuanya gue taruh sana. Jadi in case gue mau ngevlog di sana, meskipun kosong rumah gue nggak ada apa-apanya gitu kan, it's okay. Lo coba angkat, terus berat banget. Gue kira tuh bakal enteng kayak meja yang online gitu loh, kita beli online. Kan bisa sih. Lo ngapain sih, Cak? Itu ya bajunya dia masih ada tagnya di belakang. Astagfirullahaladzim. Gue gak ngerti lagi sih. Cuma dia doang yang modelannya kayak gini. Tadi gue diliatin pas apa ya? Iya. Liatin. Pantesan mukanya tuh kayak bingung gitu. Gue udah ngangkutin barang tuh di belakang, ada meja makan sama kursi dan satunya lagi dibawa sama si Ica. For your information ya, ini tuh gue di tol Sabtu like sebelum jam 12, tapi macetnya udah kayak orang gila. Orang tuh pada mau kemana sih gitu? Sabtu sebelum jam 12 orang mau kemana? Ya Allah, gue nggak ngerti ya, karena menurut gue inilah ya, ini yang gue bilang, gue tuh akhirnya memutuskan untuk pakai bis karena gue udah nggak sanggup nyetir dengan keadaan kayak gini. Kayak lo harus berjuang yang mestinya kayak cuma 40 menit ke rumah nyokap gue kalau dari kantor tuh jadi kayak 2 jam. Gak masuk akal menurut gue. Jadi makanya gue naik bis. Ini tuh beneran loh, Sabtu
belum jam 12 kayak jadi gue tuh pisah mobil karena dia ngangkut kursi satu lagi, jadi gue ada kursi 2 sama meja makan 1 kan. Nah si kursi 2 itu satunya di gue, satunya lagi di Ica karena nggak muat mobil gue. So welcome to my empty house. So ini adalah rumah gue. Masih banyak yang harus dikerjain, kayak gue kemarin baru masang gordeng yang ada di belakang. Terus dapat meja makan gratisan dari Ica. Dan that's it. Gue belum ngisi apa-apa lagi gitu di rumah ini karena emang gue nggak pengen buru-buru gitu. Jadi gue masih tinggal sama nyokap gue sekarang. Akan kasih lihat ke kalian house tour rumah ini. Yang ini rumahnya nggak terlalu gede, luasnya cuma 84, tapi ada 2 tingkat gitu ya. Karena menurut gue kayaknya untuk tinggal sendirian dengan ukuran rumah seperti ini tuh I think is enough. Oke. Ini adalah kamar yang nantinya buat nyokap gue. Jadi kamar ini bakal diperuntukkan bukan buat gue, cuma sementara kamar ini bakal gue tempatin dulu. Meanwhile di atas gue cari kasur lagi. Oke. So, kita naik dulu ke atas. Oke, jadi nanti kalian bakal sering lihat gue jalan dari tangga sini. Nah, ini adalah kamar buat ruang kerja gue nantinya, buat YouTube dan segala macamnya. Nah, ini kayak ada beberapa box-box yang udah gue pindahin dari rumah gue. Kemudian ini ada my main bedroom. Tada! Yang gue paling senang adalah di kamar ini tuh dia ada balkonnya. Ini tuh kayak sempit, kecil. Kayak ini kamar mandi. Itu kira-kira gue udah keringetan karena nggak pasang AC dan panas. Let's talk. Ini adalah rumah pertama gue yang gue sebenarnya tuh kayak takut untuk membeli atau investasi gitu ya sebenarnya untuk rumah, karena menurut gue itu it's a huge amount. Akhirnya gue memberanikan diri, meskipun gue beli rumah ini nggak cash, tapi gue belinya pakai KPR. I think it's a smart move buat diri gue, dan gue bangga sama diri gue bahwa gue bisa melalui ini semua meskipun ini gak mudah. Gue tahu gitu ya, mengambil keputusan tidaklah semudah yang dibayangkan, apalagi ini menyangkut banyak hal-hal sensitif gitu. Terus udah gitu hal-hal yang menyangkut masa depan gitu ya. Jadi kalau saran gue, this is my opinion, lo memang tidak bisa buru-buru dan perlu pemikiran yang matang gitulah ya untuk melakukan ini semua. Karena gue aja itu memikirkan ini semua kayak bertahun-tahun dan mengumpulkan uangnya juga bertahun-tahun. Tapi yang paling gue seneng adalah ini rumah adalah hal nyata yang gue hasilkan gitu ya. Dan ini merupakan investment terbesar dalam hidup gue. Jadi gue butuh komitmen gede banget nih sama diri gue. Menurut gue kayak gitu. Thank you buat Ica yang sudah memberikan gue meja ini sebagai hadiah buat rumah baru gue. Dan ini jati, jadi gue gak bisa berkata-kata. Mungkin ini bakal jadi favorite spot gue buat gue ngobrol sama kalian di vlog-vlog berikutnya, karena gue akan tinggal di sini gitu kan. Ketika lo punya rumah baru, lo pasti punya banyak ego untuk kayak wah harus ngisi ini, ngisi itu gitu ya. Tapi yang paling penting adalah pesan gue, lo harus menyesuaikan kemampuan lo. Contohnya ya, kayak
perabot rumah tangga, terus kitchen set, terus hal elektronik lainnya. Karena gue itu merasakan sekali bahwa banyak banget keinginan gue kayak oh gue pengen beli ini, oh gue pengen bikin itu, atau oh gue pengen mindahin ini, atau oh gue pengen renovasi ini. Itu banyak banget, tapi itu harus disesuaikan sama kemampuan untuk belanja lo. Jangan sampai karena rumah ini lo udah pakai KPR terus lo harus ngutang lagi untuk ngisi rumah ini. I think it's not wise. Karena lo akan berat nanti untuk kedepannya lo menjalani itu semuanya gitu. Dan yang paling penting adalah sebenarnya kan lo bisa mendivine apa sih esensial yang lo butuhkan. Contoh misalkan, kalau misalkan gue nggak dapet meja makan ini dari temen gue gitu ya, mungkin gue nggak akan beli. Trust me. Jadi gue hanya tempat tidur, terus udah gitu kulkas, mesin cuci, that's it. Karena ada ya orang yang memaksakan menurut gue kayak oh gue harus punya ini, oh gue harus punya itu, padahal itu nggak memenuhi kebutuhannya dia. Managing your own budget is important karena itu nanti akan ngaruh ke long term lo. Gitu sih palingan. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, kemudian like, jangan lupa nonton videonya yang lainnya juga. See you in the next video. Bye.